Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pekerjaan pembesian dak lantai beton pada sebuah rumah tinggal. Kali ini kita akan melihat dan membahas proses pekerjaan pembesian dak lantai beton tersebut. Ukuran besi berapa yang dipakai, berapa jarak antar besi yang dipakai, berapa ketebalan dak lantai betonnya, dan lain sebagainya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain, ini sebuah denah rumah tinggal. Ini lantai satunya, dan ini lantai duanya. Adapun untuk ukuran tanahnya, ini lebarnya 8 meter. Dan panjang ke belakang ini 22 meter. Di lantai satu ada carport. Depan ini carport. Lalu ruang keluarga, ada ruang makan, ada kamar mandi di bawah tangga. Kalau dari samping ruang tamu, ada selasar, ada taman kering. Dan ini area servis, ada ruang tidur pembantu, taman kering, toilet pembantu, dan juga ada dapur. Ini akses menuju ke lantai 2. Ini ada liftnya antara jadi dan tidak, ownernya masih bingung. Ini tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2, ada ruang tidur utama, serta kamar mandi dalam. Ada ruang tidur ini juga sama, kamar mandi dalam ini juga. Dan ini ada void menuju ke taman kering di lantai 1. Ini ada void juga menuju ini, taman kering belakang. Ada balkon di bagian depan. Ini lantai 3-nya, separuh di area belakang. Ini tangganya. Jadi lantai 3 hanya ruang serbaguna. Ada taman kering, ada toilet di belakang. Ada void. Ini juga sama void. Dan area depan hanya atap seperti ini, ada talang sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan ini atap untuk lantai 3. Ada area tandun di belakang, di atasnya kamar mandi. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai pekerjaan pembesian balok beton pada rumah tinggal ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan pembesian balok beton, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah pekerjaan pembesian balok selesai, ini kita lanjut ke proses pekerjaan berikutnya, yakni proses pekerjaan pembesian dak lantai beton. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pembesian sedang dilakukan untuk yang lapis pertama. Ini para pekerja sedang mengikat kawat beton atau tali bendrat antara besi sumbu X dan sumbu Y. Jadi nantinya ini ada 2 lapis untuk pembesian dak lantai betonnya. Ini masih tahap lapis pertama. Untuk besi yang kita gunakan, yakni kombinasi besi 10 dan juga besi 8. Untuk jarak antar besi, baik sumbu X dan sumbu Y, ini kita buat jarak yakni 25 cm. Ini kurang ke kanan, yang satunya kurang lebar. Ini juga 25 cm. Jadi untuk bentang pendek kita gunakan besi 10, bentang yang panjang kita gunakan besi 8. Dan ini proses pembesian di area kamar mandi, area basah.
Ini sudah kita jelaskan untuk backcasting dak kamar mandi ini harus turun. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan backcasting bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Ini jadi besinya dari dak yang normal ini kita kenik turun 5 cm seperti ini semuanya. Baik yang sumbu X maupun sumbu Y. Ini juga jadi besi lapis pertama ini masuk pada balok beton seperti ini. Ini turun 5 cm. Yang sana juga dikenik turun 5 cm. Apabila dak lantai beton lebih dari 12 meter, panjangnya ini ada sambungan besi seperti ini. Untuk sambungan besi atau overlap, ini panjangnya yakni 40 kali D. Katakanlah besi 10 mili, maka 40 kali 10 yakni 400 mili atau 40 cm untuk panjang sambungan. Untuk penempatan sambungan ini harus disiksak, jangan ditaruh sini semua. Besi ini di sini, besi yang ini sambungannya ada di depan sana. Lalu yang ini di sini, ini di depan, ini di sini, ini di depan. Jadi harus disiksak. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Pembesian dak lantai beton lapis kedua sudah selesai. Jadi setelah proses pembesian dak lantai beton lapis pertama, itu kita lanjut untuk proses pekerjaan pembesian dak lantai beton lapis kedua. Untuk besinya juga sama, yang lapis kedua pakai kombinasi besi 10 dan juga besi 8. Untuk jarak antar besi ini juga sama dengan lapis yang pertama, yakni 25 cm, baik yang sumbu X maupun yang sumbu Y. Ini bisa teman-teman saksikan. Untuk besi yang ke sini, ini kita gunakan besi ukuran 10 mili, baik yang lapis pertama maupun lapis kedua. Sedangkan besi yang arah depan belakang, ini kita gunakan besi 8 mili sampai belakang sana. Baik yang lapis pertama maupun lapis kedua. Ini kalau kita lihat lebih detail. Untuk besi lapis pertama yang di bawah, ini besi 10 ini. Lalu ini juga. Dan jarak antar besi ini 25 cm. Ini juga 25 cm, ini ke sini 25 cm. Yang lapis pertama. Yang besi ke kanan ke kiri ini besi 8. Ini juga besi 8 yang lapis pertama. Ini jaraknya 25 cm, ke sana juga 25 cm. Ini untuk lapis pertama. Yang lapis kedua ini dia. Ini besi 10. Ini juga besi 10. Ini juga besi 10. Jarak antar besi ini yakni 25 cm. Yang ke sini pakai besi 8. Ini jaraknya sini 25 cm. Ini jadi satu kotak ini 25 cm, ini juga 25 cm, baik yang lapis pertama maupun lapis kedua. Namun karena ini pasangnya kita buat zigzag, jadi akhirnya dari atas terlihat satu kotak kecil ini yakni 12,5 cm. Jadi ini kita pakai 2 lapis tapi masangnya zigzag. Itu ada tahu beton, ini juga tahu beton ini jaraknya kurang lebih 75 cm sampai 1 meter. Dan ini ada korset ini berfungsi untuk memisahkan besi lapis pertama dan lapis kedua. Untuk jarak antar korset ini kurang lebih 75 cm sampai 1 meter. Yang terpenting saat diinjak besi lapis kedua tidak nempel besi lapis pertama. Dan ini dia tahu betonnya.
Ini ketebalan tahu beton kita buat 2,5 cm. Ini terbuat dari campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir. Tak lupa kita beri bentret di atasnya. Ini ada korset, seperti ini korsetnya. Ini kita buat dari besi 10 dengan ketinggian korset. Ini kita buat 5 cm untuk tinggi korsetnya. Jadi besi lapis pertama dan kedua jangan sampai nempel, makanya kita beri korset. Ini casting triplek, lalu ada tahu beton 2,5 cm, lalu ada besi 10 mili lapis pertama, ada korset, lalu ada lagi besi 10 mili lapis kedua. Jadi korset ini sangat berfungsi untuk kekuatan beton, memisahkan besi lapis pertama dengan lapis kedua. Jadi tidak boleh nempel besi lapis pertama dan kedua. Kalau sampai nempel, kekuatannya berkurang. Rencana dak lantai beton tebelnya 12 cm. Adapun untuk urut-urutannya, ini dari casting ini ada tahu beton tebelnya 2,5 cm, lalu ada besi lapis pertama 1 cm, lalu ada korset 5 cm, setelah itu ada besi lapis kedua 1 cm, dan ada lagi selimut beton bagian atas, ini 2,5 cm. Dan ini area kamar mandi, area basah yang harus turun 5 cm dari ruangan yang lainnya. Ini sudah kita beri usuk untuk stopper cor, agar yang atas ini cor atas tidak luber ke bawah. Makanya perlu kita kasih stopper usuk 57. Ini juga besinya sumbu X dan sumbu Y ini kita buat turun 5 cm. Ini juga 2 lapis untuk besinya. Ini ada pipa-pipa sudah kita sparing, pipa kloset. Ada pipa afur, baik area basah maupun area kering. Dan ini afur untuk wastafel yang kecil. Ini bisa teman-teman saksikan kalau kita lihat lebih detail. Besi lapis kedua juga turun 5 cm seperti ini dikenik, seperti yang lapis pertama yang tadi. Baik yang sumbu X maupun sumbu Y yang dari sana juga dikenik turun 5 cm. Ini juga kloset di tempat yang lain. Ini juga sama. Ini turun 5 cm dari area dak yang kering, area basah harus turun. Sparing pipa juga sudah kita siapkan. Ini stopper pakai kayu usuk 57 juga sudah kita siapkan. Ini untuk kloset, itu untuk afur area basah dan kering. Dan ini afur untuk wastafel. Dan ini kolom yang ada di lantai 2, ini steknya kita potong 2 meter dari dak lantai 2. Agar nanti sambungan kolomnya ada di area lapangan. Ini kolom lantai 1, ini tebelnya 20 x 40. Lantai 2 ini jadinya 12 x 40. Maka ini ada yang kita bengkokkan atau kita kenik untuk besi tulangan utama. Yang bagian belakang tetap lurus, bagian depan ini kita kenik seperti ini. Kita sesuaikan dengan kolom yang ada di lantai 2. Sebelum proses pengecoran, ini kita checklist semua, mulai dari kebersihan daknya, agar jangan sampai ada kotoran yang masih tertinggal saat proses pengecoran. Dan juga sparing-sparing besi kolom praktis ini, jumlah 4 ini untuk sparing kolom praktis. Ini juga sudah kita siapkan. Ini. Lalu sparing-sparing pipa di area kamar mandi, pipa kloset, pipa afur wastafel, jangan sampai tertinggal.
Ini juga sparing kolom praktis, itu sparing pipa kamar mandi. Dan ini area bukaan dak untuk shaft. Karena ada bukaan maka perlu ada besi tambahan ini. Pakai besi 10 ini juga. Lalu ada besi ini juga pakai besi 10. Untuk memperkuat area bukaan dak lantai beton akibat kita buat shaft. Harus ada tambahan besi. Dan ini sparing untuk area tangga, ini void tangga. Ini sparing besinya jangan sampai tertinggal. Ini kita gunakan besi 10 polos masuk pada balok beton. Dan di area belakang ada dak atap beton kecil. Ini juga kita siapkan sparing roof drain-nya. Ini ada 2. Lalu itu ada pipa sparing untuk jalur kabel listrik. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Kita checklist semua untuk kebersihannya. Dan juga checklist pembersihan termasuk casting di bagian bawah. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya, apakah saat proses pengecoran menggunakan ready mix atau cor manual, ini untuk perhitungan volume betonnya perlu dikurangi volume besi atau tidak? Kalau Mimin menghitung kebutuhan volume beton saat proses pengecoran, tidak pernah Mimin kurangi volume besinya. Kalau teman-teman bagaimana? Dan yang ini adalah pembersihan dak untuk lantai 3. Jadi setelah lantai 2 selesai, kita pasang bata dan juga kolom untuk lantai 2-nya, lalu kita lakukan proses pekerjaan casting dak lantai 2, pembersihan balok, dan juga pembersihan dak lantai 3-nya. Ini bisa teman-teman saksikan. Ini untuk area void tangga dari lantai 3 turun menuju ke lantai 2. Dan yang belakang ini juga void untuk pencahayaan dan sirkulasi udara dari lantai 3 menuju ke lantai 1, di mana lantai 1-nya adalah taman kering. Dan yang ini area kamar mandi yang ada di lantai 3. Ini sudah kita setting turun 5 cm daknya dari lantai utama. Ini juga sudah kita beri stopper usuk 57. Dan juga ini ada bukaan dak lantai untuk area shaft. Ini pipa kloset, pipa afur untuk area kering dan area basah. Bisa teman-teman saksikan itu area depan, talang beton kanan kiri, dan juga talang beton di area depan. Ini saya berada di talang beton, atap beton area depan. Ini sedang proses pemasangan besi dak lantai beton, masih lapis pertama. Itu juga talangnya sedang proses pemasangan besi untuk talang. Talangnya lebar kanan kiri yakni 60 cm. Cukup lebar. Untuk pembesian talang juga pakai besi 10 dan besi 8. Ini balok talang. Ini kita tinggikan dari dak talang yakni 5 cm, makanya ini kita beri usuk di sini agar ada badukan. Ini bisa teman-teman saksikan proses pembesian dak di lantai 3 sudah selesai. Ini pakai besi kombinasi ukuran 10 mili dan juga 8 mili. Ini juga 2 lapis untuk pembesiannya seperti lantai 2.
Di lapis pertama ini besi 10, ini juga besi 10, itu juga besi 10, jarak antara besi ini 25 cm. Ini juga besi 8, besi 8, besi 8, jarak antar besi ini 25 cm untuk lapis pertama. Setelah itu ada korset. Lalu besi lapis kedua ini besi 10, besi 10, dan juga besi 10. Jarak antar besi ini 25 cm. Ini besi 8, besi 8, besi 8, lapis kedua. Ini jaraknya 25 cm. Ini kita pasang zigzag. Prosesnya pemasangan ini besinya akhirnya dari atas terlihat ukuran satu kotak kecil ini yakni 12,5 cm. Dan itu ada tahu beton dan juga korset. Demikian proses pembesian dak lantai beton pada sebuah rumah tinggal. Tadi kita bahas mulai dari perencanaan hingga ke proses pelaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.